Satrio Piningit, Jamus Kalimosodo. Papat Kalimo Pancer merupakan sebuah wacana yang perlu terus kita gali dan kita renungkan, plus bertukar pikiran dengan orang-orang tua kita yang sudah mumpuni baik dari ilmu tauhid dan ilmu rasanya. Menurut petunjuknya, Papat Kalimo Pancer itu pusatnya ada di Pancer, yaitu lubuk hati yang paling dalam, dan papatnya adalah unsur-unsur ilahi yang kita sendiri hak untuk mendapatkannya, karena dengan menggunakan papat itu kita bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa alam semesta ini. Papat yang pertama adalah nurnya Allah. Nurullah sama dengan cahaya dari Allah, bias dari asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah. Tanda dari pancernya yaitu dalam segala sesuatu atau gerak-gerik selalu berserah diri kepada Allah, dan pengakuan kita sebagai makhluknya merasa tiada daya secara rohani dan tiada kekuatan secara jasmani kecuali hanya Allah yang memberikan anugerah hidup dan kehidupan, dan selalu berupaya untuk selalu mengibadahkan segala sesuatu untuk beribadah kepada Allah, memohon ridha Allah, rahmat Allah. Papat yang kedua adalah Nur Muhammad, cahaya syafaat yang Allah cipta untuk hambanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah muliakan. Setelah kita berserah diri kepada Allah lewat pancar lubuk hati yang paling dalam, ada sebuah kelembutan sebagai sebuah rahmat yang Allah berikan kepada makhluknya agar kita tunduk dan lemah lembut kepada Allah, selalu merasa sayang kepada apapun dan siapapun, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai perangai yang lembut dan berakhlak mulia bagi semua makhluk. Papat yang ketiga yaitu malaikat sebagai kendaraan untuk membawa Nurullah dan Nur Muhammad tadi ke dalam diri kita pada waktu kita berserah diri kepada Allah dan mengibadahkan segala sesuatu hanya untuk Allah. Dan fungsi malaikat ini untuk membantu memintakan permohonan ampun, mendoakan kepada kita sebagai makhluk yang lemah, banyak berbuat dosa, karena manusia tempat salah dan lupa, dan nominal mereka tidak sedikit mendukung kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Papat yang keempat adalah karomah, yaitu berisi doa dari para orang soleh terdahulu, doa dari para rasul-rasul, nabi-nabi dan para aulia serta solihin yang telah mendahului kita. Mereka yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk membantu mendoakan segala hajat hidup kita dalam mengarungi kehidupan di dunia sebagai bekal ibadah nanti kita setelah meninggal di akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, mengampuni kita dan orang-orang yang mempunyai hak dan kewajiban atas kita yang seiman, serta mengampuni sesepuh-sesepuh kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan mereka, dan semoga kita dan mereka semua dijadikan golongan dari hamba-hamba Allah yang soleh. Lalu ada beberapa versi yang menginterpretasikan Jamus Kalimosodo. 1. Ada yang menginterpretasikan dua kalimat syahadat. 2. Ada yang menginterpretasikan lahirnya Pancasila. Dan ketiga, ada yang menginterpretasikan tokoh pewayangan Pandawa V. Apakah semuanya salah? Tentu tidak, karena cara pandang perspektif setiap orang tidaklah sama. Hal yang terpenting adalah jangan sampai kita kehilangan isi atau makna dari Jamus Kalimosodo sebagai orang yang berpengertian Jawa yang mendapatkan warisan dari leluhur Jawa. Pengertian Jamus Kalimosodo secara singkat terdapat dalam kisah pewayangan Baratayuda. Jamus Kalimosodo, suatu jamus atau surat yang ada tulisannya mengenai pengertian atau kawruh. Barang siapa mendapat kawruh ini, ia akan menjadi raja atau mempunyai kekuasaan yang besar. Kitab ini dimiliki oleh Prabu Yudhistira Samyaji.
yang selalu menang dalam peperangan dan akhirnya masuk surga tanpa kematian. Memiliki dalam hal ini adalah bukan saling berebut, akan tetapi saling berebut memiliki makna. Arti Kalimosodo terdiri dari beberapa bagian. K. Huruf atau pengejaan K. 5. Angka 5. Sodo. Lidi atau tulang rusuk daun kelapa yang diartikan selalu. Jadi kalimat ini haruslah utuh selalu 5. Kelima unsur Kalimosodo terdiri dari yang pertama, kadonyang, keduniawian, ojo ngoyo datang donyo, yang arti singkatnya adalah jangan mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Kebutuhan duniawi kita kejar tapi jangan diutamakan. Yang kedua, kahewanan, sifat binatang, ojo tumindak kaya dene hewan, contoh asusila, amoral, tidak beretika dan lain sebagainya. Yang ketiga, karobanan, ojo ngumbar hawa nafsu, yang arti singkatnya jangan memelihara hawa nafsu. Nafsu itu harus dikendalikan. Yang keempat, kasetanan, ojo tumindak sing dudu sak mestine, yang arti singkatnya jangan bertindak yang tidak semestinya alias gengsi, sombong, ingin seperti Gusti, menyesatkan, berbuat licik dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, katuhanan, artinya kosong. Gusti Allah ikutan kena kinoyo ngopo nanging ono, yang artinya Gusti Allah tidak dapat diceritakan secara apapun, tapi ada. Gantarwo adalah salah satunya yang diberikan pusaka mewarisi warisan dari leluhur Jawa. Pengertian asli dari Jamus Kalimosodo di atas adalah isi murni dari pengertian sebenarnya. Setiap orang boleh membungkusnya dengan bungkus apapun, tetapi jangan sampai kehilangan makna aslinya, karena pengertian di atas adalah pengertian sebenarnya dari Jamus Kalimosodo. Lalu sebagian pendapat mengatakan bahwa istilah Kalimosodo berasal dari kata kalimat syahadat, yaitu sebuah kalimat utama dalam agama Islam. Kalimat tersebut berisi pengakuan mengenai adanya Tuhan yang tunggal serta Nabi Muhammad sebagai utusannya. Menurut pendapat tersebut, istilah Kalimosodo diciptakan oleh Sunan Kalijogo, salah seorang penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-16. Konon Sunan Kalijogo menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah, antara lain ia memasukkan istilah kalimat syahadat ke dalam dunia pewayangan. Namun pendapat lain mengatakan bahwa sebelum datangnya agama Islam, istilah Kalimosodo sudah dikenal dalam kesusastraan Jawa. Istilah Kalimosodo ditemukan dalam naskah Kakawin Baratoyudo yang ditulis pada tahun 1157 atau pada abad ke-12 pada masa pemerintahan Maharaja Jayabaya di Kerajaan Kadiri. Istilah tersebut jika dipilah menjadi Kali Maha Usada yang bermakna obat mujarab Dewi Kali. Kakawin Baratoyudo mengisahkan perang besar antara keluarga Pandawa melawan Kurawa. Pada hari ke-18, panglima pihak Kurawa yang bernama Salya bertempur melawan Yudhistira. Yudhistira melemparkan kitab pusakanya yang bernama Pustaka Kali Mahusada ke arah Salya. Kitab tersebut berubah menjadi tombak yang menembus dada Salya, dan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah Kalimahusada sudah dikenal masyarakat Jawa sejak beberapa abad sebelum munculnya Sunan Kalijogo. Mungkin yang terjadi adalah Sunan Kalijogo memadukan istilah Kalimahusada dengan kalimat syahadat menjadi Kalimasada atau Kalimosodo sebagai sarana untuk berdakwah, dan tokoh ini memang terkenal sebagai ulama sekaligus budayawan di tanah Jawa. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagung dumadi.